Halo guys, welcome to my first podcast. So, hari ini aku bakal wawancara atau sharing-sharing nih dengan kakak cantik, guru cantik muda. So, sebelum itu perkenalkan diri aku dulu karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau misalnya kita udah kenal, disayang dong. Sayang dong. Perkenalkan, nama aku Lailatus Syabamiah. Aku dari kelas B3 Denpasar. NIM aku 231103141. Aku nomor absen 43. So, biar nggak lama, kita panggil aja Kak Ode. Halo. Oke, ini dia yang aku bilang guru cantik muda. Oke, boleh Kak perkenalkan diri dulu? Izin ya. Halo semuanya, kenalin aku Nilo Gede Kasumartiase, akrab dipanggil Ode. Aku salah satu mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, jurusan akuntansi. Dan kesibukan aku akhir-akhir ini ngajar bimbel di salah satu bimbel di lingkungan aku gitu. Wow, udah jadi seorang guru aja nih, aku baru merintis semua jadi seorang guru. Sebenarnya pernah sih terjun, cuman kayak masih takut. Belum pede lah ya. Iya. Oke, di podcast hari ini, maaf aku salah ngomong, grogi banget ngomong sama guru. So, enjoy. Di podcast kali ini ditemani oleh aku dan Kak Ade. Oke, jadi tema podcast kali ini itu adalah PowerPoint sebagai media pembelajaran anak sekolah dasar. Nah, sebelum itu kakak kan udah ngajar nih di bimbel ya bisa dibilang udah sebagai pengabdian sebagai seorang guru. Nah, kira-kira ada nggak sih keluh kesah kakak selama ini menjadi seorang guru itu? Oke, kalau keluh kesah tentunya pasti ada lah ya. Semua guru pasti punya keluh kesah kali ya. Jadi keluh kesah aku pribadi, terutama waktu aku ngajar di bimbel dan juga itu kayak first time banget nih aku terjun langsung ya ke dunia pembelajaran, pendidikan lah bisa dibilang. Jadi keluh kesahku yang paling pertama dan utama banget itu kayak beradaptasi sama karakter-karakter anak-anak. Jadi kan mungkin karakter anak-anak juga pasti beda-beda kan. Ada yang kayak introvert lah bisa dibilang, ada yang hiperaktif, extrovert kayak gitu-gitu kan. Jadi aku harus berusaha beradaptasi. Aku tuh nggak bisa ngerubah mereka. Aku cuman kayak aku yang kayak gimana ya, masuk ke dalam mereka biar kayak selaras lah ibaratkan, kayak dia bisa mengikuti pembelajaran biar nggak diam-diam gitu aja. Jadi aku berusaha kayak mancing-mancing lah ibaratkan kayak gitu. Itu kayak struggle banget sih bagi aku. Jadi banyak ya sebenarnya keluh kesah sebagai seorang guru, apalagi ngadepin anak kecil yang kita nggak tahu karakternya, apalagi first time terjun benar banget. Apalagi dengan kurikulum merdeka ini ya kayak P5. Jadi kayaknya susah ya buat kita sebagai seorang guru mengimplementasikan kayak gimana itu ngajarnya gitu. Menurut kakak untuk dengan perkembangan teknologi terutama di digital ini ada nggak sih yang apa ya bisa dibilang berpengaruh dengan anak-anak zaman sekarang? Tentu teknologi apalagi di zaman sekarang pasti benar-benar berpengaruh banget sama karakter di seseorang anak-anak, terutama di bagian mereka waktu menempuh pendidikan. Kayak misalnya nih anak-anak zaman sekarang ya kelas 1 atau kelas 2 SD tuh udah bisa main HP gitu, atau bahkan aku sempat lihat anak-anak di sekitaran rumahku itu udah pegang HP gitu kan, bukan HP orang tuanya lagi tapi HP-nya mereka gitu kan. Jadi kayak jujur pribadi adik aku ya, terutama adik aku kayak kalau belajar pasti males, bisa dibilang kayak males banget belajar karena udah juga gitu. Pikirannya tuh udah HP terus gitu loh. Bener udah banget. Kayak nantian aja deh buat PR-nya, mau nonton HP dulu, nantian aja deh mau nonton YouTube dulu gitu. Bener-bener teknologi tuh nggak hanya berpengaruh positif tapi berpengaruh negatif juga, terutama pada pemikiran anak-anak yang malas belajar gitu. Benar sih, iya. Berarti dengan perkembangan teknologi ini ada positif negatifnya ada positif negatifnya. Kadang kita juga susah untuk ngasih taunya kayak gimana gitu, apalagi dengan umur mereka yang segini pantasnya kita harus belajar gitu. Tapi mereka udah megang HP gadget gitu, susah. Jujur aku juga pribadi sih
nggak berpengalaman banget, tapi emang sih sedikit susah untuk ngadepin anak kecil tadi itu, apalagi dalam menangani karakter itu banyak banget karakter susah. Iya. Nah kan biasa ya untuk di zaman teknologi, perkembangan teknologi kayak gini kan udah banyak kayak ada laptop, ada handphone, tablet, komputer tuh banyak banget. Nah kalau di komputer lah ataukah tablet itu ataukah laptop itu pasti udah ada Microsoft Office. Iya, benar. Nah ini nih poinnya. Jadi Microsoft Office itu terutama nih di PowerPoint. Jadi kakak udah nggak asing lagi kan dengan PowerPoint. Nah menurut kakak untuk PowerPoint ini kira-kira efektif nggak sih dijadikan sebagai media pembelajaran, terutama di kalangan anak SD? Oke, jadi seperti yang aku katakan sebelumnya, teknologi kan berdampak negatif dan juga ada dampak positifnya. Tadi kita bahas negatifnya nih, sekarang kita bahas dampak positifnya, terutama di pendidikan. Jadi menurut aku kalau menggunakan PowerPoint untuk media pembelajaran itu cukup efektif. Kenapa? Jujur aku pernah kayak pas ngajar di bimbel, anak-anak tuh bosen gitu loh dia kalau kita cuma sekedar ngejelasin, suruh mereka baca buku, lihat buku, baca buku, dengerin penjelasan kita cuma di papan yang monoton gitu aja gitu, kayak mereka bakalan bosan. Pasti pikiran mereka, aduh lama banget nih pembelajarannya, pengen cepet pulang nih, pengen cepet makan, pengen cepet main gitu ya kan. Tapi kalau menggunakan media pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint itu kan kita bisa mengkreasikan, menuangkan pikiran kreatif kita ke dalam PowerPoint itu gitu kan. Jadi anak-anak tuh bakalan, apalagi yang ada animasi-animasinya kayak gitu kan, ada mungkin kartun-kartun kayak gitu ya kan, ada animasinya, kemudian juga ada mungkin video edukasinya. Mereka jadi belajar tuh enjoy, mereka tuh jadinya nikmatin waktu mereka belajar, nggak bosen gitu. Jadi cukup efektif kalau dibilang PowerPoint itu sebagai media pembelajaran gitu. Oh benar banget sih ya, berarti juga, di PowerPoint itu juga banyak fitur-fiturnya mungkin kita belum mengetahui, cuman bagi aku untuk saat ini tuh aku tuh kayak masih belajar menggunakan PowerPoint. Bener yang kakak bilang, ada anak zaman sekarang tuh cepet banget boring, malas banget belajar kayak gitu. Bener-bener, karena aku ngalamin juga gitu. Oh iya, kalau dijelasin tuh mereka kayak, ini gimana ibu, bener, aduh males lah belajar gitu. Bener-bener. Males miss belajar kayak gini, yang lain dong gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai PowerPoint nih bisa aja mungkin dengan ada animasi, dengan lagu-lagu gitu. Oh bener banget. Jadi PowerPoint itu juga berdampak positif tentunya. Dan digital maupun maksudnya kayak perkembangan teknologi itu juga berdampak positif. Ya. Jadi untuk anak-anak zaman sekarang tuh lebih seneng dengan pembelajaran seperti kayak animasi gitu ya. Jadi kayak mereka ngelihatnya tuh, apalagi nih ya anak-anak murid yang kelas 1, kelas 2 SD, mereka pasti first time banget nih ngeliat yang kayak begitu-begitu kan. Jadi mereka kayak amazed gitu loh kalau ngeliat, wah ih bagus banget nih media pembelajarannya Bu Guru, tentunya jadi menarik rasa belajar pasti kita menarik perhatian mereka juga gitu. Jadi mereka bisa terfokus ke pembelajaran tapi mereka tuh nggak bosen gitu. Iya benar juga. Berarti ini tuh juga tergantung dari gurunya juga dong. Iya benar, penyampaian juga. Iya penyampaian dan bagaimana cara dia tuh kayak mengatur PowerPoint biar menarik gitu ya Kak ya. Benar. Menempatkan elemen-elemennya gitu. Ada animation, video gitu. Apalagi kelas 6 sekarang udah dapat laptop ya. Kelas 5 dan kelas 6 tuh udah dapat laptop. Jadi kayaknya kita tuh sebagai seorang guru juga kerjanya 2 kali lipat. Selain belajar materi, kita juga harus belajar mengenai cara mengoperasikan ya. Benar. Apalagi kita harus belajar ngasih tahu gimana cara buat PowerPoint. Biar dia tuh juga kayak tertarik gitu buatnya gitu. Apalagi kita harus ngasih tahu elemen-elemennya gitu ya. Terutama juga kadang aku dulu kayak pertama kali buat PowerPoint nih, aku struggle banget gimana caranya buat nempatin materi biar poin-poinnya aja. Jadi kan kadang orang-orang tuh kalau buat PowerPoint tuh pasti kayak apa ya, makalah gitu loh. Kayak banyak nggak poin-poinnya aja gitu. Jadi di sana tuh kita, apalagi kita seorang guru, kayak bilang tolong poin-poinnya aja, tolong pahami materi, bukan hanya kamu ngejiplak dari satu media, maksudnya dari satu karya tulisan kamu jiplak gitu aja ke PowerPoint, itu udah kamu jadiin untuk pembelajaran. Jangan, tapi poin-poinnya aja, namanya juga PowerPoint kan, power of point gitu ya kan. Jadi emang poin-poin kadang kayak gitu ya kita sebagai banyak
sih aku lihat kayak guru-guru itu menjelaskan, apalagi dengan kalau misalnya kita ngasih materi nih dengan anak SD terutama kelas 1 jeda gitu kayak makalah gitu, Iya, pasti iya. mereka tuh apa nih gitu, gitu. pastinya mereka malas membaca itu salah satu masalah lah bisa dibilang ya. Bener banget. Jadi PowerPoint itu berarti khusus untuk poin-poinnya Iya, aja. poin-poinnya aja, PowerPoint gitu. Iya. Gitu guys, jadi dengan perkembangan teknologi ini nggak selalu negatif aja, pasti ada positifnya, terutama sebagai media pembelajaran. Nah, apalagi kita sekarang topiknya PowerPoint, jadi PowerPoint itu cocok banget untuk media pembelajaran, terutama di kalangan anak SD. Iya. Kenapa kayak gitu? Karena benar dibilang sama Kak Ode tadi, bahwa anak-anak SD zaman sekarang itu bisa dibilang itu malas membaca, boringan gitu. Dia tuh udah sekali kenal internet, udah sekali kenal sosial media, itu dia tuh jadinya fokusnya kurang gitu. Jadi kita tuh sebagai seorang guru tuh harus bisa nyiapin bagaimana strateginya untuk menarik daya tarik mahasiswa Siswa ya. mahasiswa. Keinget nih jadi mahasiswa bilang mahasiswa aja terus. Seringan bilang mahasiswa Iya ya. benar, aku jadi mahasiswa tuh kayak masih belajar juga. Iya, apalagi aku sama-sama belajar ya. apalagi aku bakal jadi seorang guru. Iya, bener banget. Harus menarik daya tarik mereka gitu loh. So seneng banget ya bisa sharing-sharing kayak gini sama Kak Ode. So guys, itu aja dari aku dan Kak Ode. Makasih ya Kak Ode. Iya, makasih juga ya. Maaf ya kalau misalnya aku ngundang Kakak ke sini. Aku seneng banget loh bisa diajak ngobrol-ngobrol, sharing-sharing kayak begini. Oke guys, itu aja dari kita. So goodbye.